Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini kita belajar. Sini kita belajar dikit ya tentang bagaimana indikasi dan konfirmasi. Kita mengambil indikasi dan konfirmasi di 3 candle ya, di 3 candle. Nah, saya open posisi dulu sebelum saya melanjutkan edukasi tentang indikasi dan konfirmasi di 3 candle ya. Oke, kita harus memperhatikan SNR ya. Ini naik, kita tunggu turun dikit dulu. Kalau dia naik ya nggak usah open posisi. Kita harus sabar dalam melihat atau memahami sebuah candlestick itu. Seperti biasa, jika loss itu maksimal kompensasi di independen itu level 2. Jika analisa udah benar, itu pasti profit maksimal di kompen level 2. Jadi jangan buru-buru, perhatikan SNR-nya. Nah, ini SNR-nya ada di mana? Seperti ini ya. Ini resistennya ada di sini. Di sini juga. Nah, tuh. Jadi makanya saya ambil bawah tadi biar dia naik. Nah, di sini kita profit ya. Saya ambil nafas ke bawah biar dia menjauh dikit dari resistennya. Oke, saya bakar rokok dulu ya. Oke, kita lanjut ke edukasi. Ini alasan saya ambil buy di sini. Lihat baik-baik ya. Alasan saya ambil buy di situ karena saya melihat dari tiga buah candlestick yang terbentuk. Kita lihat candlestick satu nih, badan hijau, volume badannya lebih panjang daripada sumbunya, berarti itu hijau ya, atau bisa kita katakan buy atas. Lalu dibalas dengan candlestick merah, dan volumenya kecil, otomatis kita mendapatkan indikasinya buy sini. Jadi indikasi dari dua candlestick ini buy. Nah, jadi perbandingannya buy ya. Jadi kita dapat satu indikasi buy ya. Indikasinya buy. Lalu indikasi harus sejalan dengan konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana? Konfirmasinya di candlestick ini. Candlestick hijau ini ya. Ini konfirmasinya. Nah, sedangkan konfirmasinya itu candlesticknya volume badannya lebih besar atau lebih panjang dari sumbunya. Berarti itu kita katakan atas. Simple, semudah itu untuk memahaminya. Jadi indikasi tadi atas, konfirmasi juga atas. Konfirmasi atas. Konfirmasi atas. Jadi indikasi atas, konfirmasi atas. Jadi otomatis di candlestick ini saya ambil atas ini. Tapi
saya open posisi tadi harus menunggu dulu turun ke bawah karena ada resisten. Seperti itu. Jadi di sini karena ada resisten, maka dari itu saya mengambil turun dulu di sini. Ada resistennya. Nah, di situ ada resisten, makanya ambil nafas dulu ke bawah. Jika nggak ada resisten, kalian boleh langsung open posisi. Jadi untuk memahami candlestick itu seperti itu untuk 3 candle ya. Jadi kita harus mengetahui dulu indikasinya ke atas atau ke bawah. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana indikasinya kalau turun, konfirmasinya turun, indikasinya naik ya. Kalau terdapat indikasi naik tapi konfirmasinya turun, itu batal. Itu batal untuk open posisi. Cari indikasi dan konfirmasinya itu sejalan. Seperti itu memahami. Jadi untuk di 3 candle ini, kita harus mengetahui candle konfirmasi. Candle konfirmasi, oke. Untuk ini khusus 3 candle ya. Jadi candle konfirmasi jika ini anggap hijau ya. Nah, ini candle konfirmasi hijau. Oke, 2 candle konfirmasi. Nah, candle konfirmasi hijau pertama ini konfirmasinya ke bawah. Kenapa dikatakan ke bawah? Karena sumbu lebih panjang daripada body. Berarti konfirmasi candle ini ke bawah. Ini untuk 3 candle ya yang dianalisa. Sedangkan candle kedua ini bodinya lebih panjang atau lebih besar dari sumbunya. Berarti konfirmasinya atas. Seperti contoh tadi ini ya. Di sini ini konfirmasinya atas. Kenapa dikatakan konfirmasi atas? Karena bodinya lebih besar daripada sumbunya. Sampai di sini paham kan? Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi. Ini dulu. Candle merah. Nah, candle merah nih. Candle merah. Candle merah. Nah, ini sama ya penjelasannya. Jika terdapat candle merah, wah nge-lag lagi nih. Jika terdapat candle merah nih, candle merah, perhatikan ya, candle merah. Jika terdapat candle merah seperti ini, nah seperti tadi candle satunya ini berarti merahnya konfirmasi ke atas. Karena kenapa dikatakan atas? Karena sumbunya lebih panjang daripada body. Sedangkan ini konfirmasinya merahnya ke bawah karena body lebih besar daripada sumbunya atau lebih panjang. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagaimana jika contoh indikasi dan konfirmasi yang enggak sejalan? Contoh nih. Seperti ini ya. Perhatikan ya.
seperti ini. Candle 1 bodinya hijau besar dibalas dengan candle merah, berarti kita dapat indikasi atas. Tapi dikonfirmasi dengan candlestick ketiga ini bawah, berarti kita nggak boleh open posisi. Jadi seperti itu. Jika indikasi nggak sejalan dengan konfirmasi, kalian nggak boleh open posisi. Kenapa candle hijau ini dikatakan candle konfirmasi? Karena dia berada di candle ketiga. Dan kenapa dia dikatakan bawah, konfirmasinya bawah? Karena body sumbu lebih panjang daripada bodinya, jadi konfirmasinya bawah. Jadi seperti itu, mudah banget. Sampai di sini saya rasa kalian udah paham ya. Oke, kita harusnya open posisi tadi di sini ya, karena secara perhitungan itu ke atas, karena dikonfirmasi ya, sumbu atas dan bodinya itu sama, berarti itu masih dikatakan atas, seperti itu. Dan ada sumbu di bawah kecil, itu berarti masih dikatakan atas. Ini seperti itu ya, kita harus melihat SNR di sini, SNR-nya. Sedangkan SNR-nya masih jauh, berarti dia masih ada nafas untuk ke atas. Seperti itu, simple banget. Jadi di sini kenapa saya katakan atas? Karena di sini contoh nih, ini candlestick merah, body bawah, volumenya lebih besar daripada body ini. Berarti di sini dikatakan indikasinya itu naik. Kenapa naik? Karena volume candle kedua itu volumenya berkurang, volume merahnya, otomatis indikasi atas. Nah, setelah indikasi atas, kita tunggu konfirmasinya tadi di sini. Nah, konfirmasinya juga atas. Makanya dia di sini atas, kita profit. Jadi ini kalian perlu menggunakan seperti saya katakan tadi ya sebelumnya, katakan jika berada di resisten, analisa atas jangan open posisi, atau kalian boleh ambil nafas ke bawah. Dan begitupun juga jika di support analisa bawah, kalian ambil nafas dulu ke atas. Nah, ini kompensasinya level 2 ya, sampai level 2 aja, nggak ada tuh namanya level 3. Apabila analisa udah benar, itu sampai level 2 doang, nggak ada tuh level 3, karena analisanya udah benar. Berarti dia akan ke atas jika memang dia ke atas, seperti itu. Jadi saya rasa kalian paham ya dengan yang saya jelasin tadi barusan. Jadi seperti itu untuk memahami indikasi dan konfirmasi. Jadi sampai di sini saja ya, kita lanjut besok lagi untuk kejelasannya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar silakan. Dan untuk yang udah profit, tetap jaga konsisten profitnya dengan menjaga psikologi. Kalau udah profit ya nggak usah dulu trading lagi, stop, dilanjut besok. Oke, saya rasa di sini edukasi udah lumayan paham pasti kalian mengenai indikasi dan konfirmasi di 3 candle ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.